Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat alim lagi soleh bernama Musa. Beliau sangat zuhud lagi warok. Pada suatu hari ketika beliau sedang beristirahat di atas pematang sungai, tampaklah sebuah apel dihanyutkan oleh air sungai yang jernih. Karena sudah sekian hari beliau tidak pernah makan, maka nafsu beliau tertarik melihat buah apel itu. Dengan tidak berpikir panjang, turunlah beliau ke sungai mengambil buah apel itu. Beliau lengah bahwa apel itu masih syubhat. Tidak diketahui siapa yang punya, akan dihalalkan oleh pemiliknya atau tidak. Setelah habis beliau makan, barulah teringat bahwa apel itu syubhat. Tiba-tiba badan beliau menjadi gemetar karena darah dan dagingnya telah ternoda oleh barang syubhat. Untuk membersihkan diri, maka beliau ingin menghalalkan apel syubhat itu pada yang punya. Dijalaninya lah batang sungai itu dengan sabar sambil melihat ke kiri kanan kalau ada pohon apel yang sedang berbuah. Sampai di sebuah dusun, beliau melihat ada pancuran tempat pemandian yang di atasnya ada pohon apel. Air pancuran itu langsung mengalir ke sungai. Pada pohon apel itu tampak ada tangkai yang buahnya sudah jatuh. Yakinlah beliau bahwa buah apel itulah yang pernah beliau makan. Kepada penjaga kebun dia menanyakan pemilik apel. Lalu ditunjukkanlah sebuah alim besar yang sangat alim karomah. Beliau sangat gembira karena seorang alim tentu akan cepat menghalalkan buah apelnya. Menghadaplah beliau kepada pemilik apel yang alim soleh itu dengan harapan bahwa masalahnya akan langsung bisa selesai. Orang alim itu bernama Syekh Abdullah As-Sumai. Beliau mempunyai seorang putri bernama Siti Fatimah. Orang alim itu bertanya, "Siapa kamu wahai pemuda?" Beliau menceritakan namanya dan silsilahnya yang berantai langsung sampai Rasulullah SAW. Kemudian orang alim itu bertanya lagi, "Untuk apa kamu datang kemari?" Beliau menjawab, "Tuan Guru, saya datang kemari untuk memohon bantuan. Saya tertimpa musibah." Ketika saya sedang berada di pematang sungai, saya melihat ada buah apel dihanyutkan air. Apel itu saya pungut dan langsung saya makan. Saya lupa bahwa itu barang syubhat. Setelah habis baru saya ingat, dan sekarang setelah mengetahui bahwa pemilik apel itu adalah Tuan Guru, saya datang kemari untuk menghalalkannya. Mohonlah supaya dihalalkan. Tidak bisa. Kamu terlalu ceroboh menurut kehendak nafsumu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu terlalu ceroboh menuruti kehendak nafsumu. Kamu telah menodai darah dan dagingmu dengan barang haram. Itu salahmu sendiri. Kalau demikian, ini uang saya, akan bayar apel itu berapa harganya. Pokoknya bisa halal. Tidak. Apel itu tidak akan dijual dan saya masih punya uang. Tanpa menjual apel, saya masih punya yang lain. Kalau begitu, saya akan belikan apel yang lain. Saya akan tukar biar dengan apel yang lebih baik. Tidak juga, karena saya masih mempunyai apel yang lain. Apel itu tidak akan dipertukarkan. Pemuda itu menjadi susah bukan main. Maka dia bertanya lagi, "Tuan Guru, mohon ditunjukkan bagaimana jalan keluarnya. Pokoknya bisa halal, jalan apapun insya Allah saya sanggup tempuh. Kalau demikian, saya mau menghalalkan buah apel saya itu dengan 2 syarat. Yang pertama, kamu harus mengabdi kepadaku selama 3 tahun. Ada riwayat mengatakan 5 tahun. Bekerja tanpa upah. Ada syarat yang kedua nanti saya tentukan setelah yang pertama selesai. Maka tinggallah Musa mengabdi pada orang alim itu tanpa upah. Demi halalnya apel yang telah dimakan hanya sebuah itu." Orang alim itu melihat akhlak pemuda itu setiap waktu. Alimnya, solehnya, zuhud dan waroknya, serta segala tingkah lakunya. Orang alim itu semakin tertarik kepada pemuda itu untuk diangkatnya menjadi keluarganya.
Singkat cerita, genaplah masa pengabdian yang 3 tahun itu. Pemuda tadi memohon lagi syarat yang kedua, supaya cepat selesai kewajibannya. Beliau sudah merindukan kampung halamannya yang sudah sekian lama beliau tinggalkan. Beliau ingin berjumpa dengan keluarganya yang telah ditinggalkan tanpa permisi. Karena tidak pernah terbayang dari sebelumnya bahwa beliau akan ditahan sampai sekian lama. Orang alim itu mengatakan, syarat yang kedua adalah supaya zat dari buah apel saya kembali kepada saya. Caranya adalah kamu akan saya kawinkan dengan anak gadis saya yang hanya satu, tak ada yang lain. Tetapi supaya kamu jangan menyesal, baiklah saya terangkan keadaannya. Anak itu buta, tuli, bisu, lagi pula lumpuh atau gempor. Sekarang terserah kepada kamu apakah kamu mau atau tidak. Anak muda itu bertanya, tidakkah ada yang lain? Tidak ada. Mau halal harus mau kawin. Kalau tidak, maka apel itu haram buatmu selama-lamanya. Musa terpaksa mau, maka dinikahlah beliau dengan putri yang alim itu. Dan sudah itu mertuanya menunjukkan tempat istrinya. Pemuda yang zuhud itu pergi ke tempat istrinya. Sampai di sana, dia memberi salam. Terdengar suara sangat merdu menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Tuan rumah membuka pintu. Cantik luar biasa. Pemuda soleh itu lari kembali kepada mertuanya. Mertua yang alim itu bertanya, "Mengapa lari? Mengapa kamu kembali? Ada orang lain di sana. Saya dengar suaranya dan dia membuka pintu. Tolong supaya orang itu disuruh keluar." Tidak ada. Dia seorang diri. Masuk saja. Pemuda itu berpikir, apakah saya salah alamat? Apakah saya keliru memilih tempat? Mungkin bukan di rumah itu. Dia mendekat lagi ke rumah itu, mengucap salam. Terdengar suara merdu menjawab lagi dari dalam dan segera membuka pintu. Dia lari lagi, kembali kepada mertuanya, meminta supaya orang lain itu disuruh keluar. Mertuanya mengatakan, dia sendirian, tidak ada orang lain di sana. Tetapi dia tidak bisu, tidak gempor, dia tidak pula buta. Begini kata mertuanya, maksud saya mengatakan buta adalah buta dari melihat barang haram sejak kecilnya. Kemudian saya katakan bisu adalah bisu dari ucapan-ucapan haram. Dan saya katakan tuli maksudnya dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan atau suara-suara terlarang menurut agama. Karena matanya khusus dia pergunakan untuk melihat apa yang dihalalkan oleh Allah. Mulutnya atau lidahnya dia pakai untuk menyebut nama Allah atau mengucap perkataan yang diperbolehkan oleh Allah. Dan telinganya khusus dia pergunakan untuk mendengar kata-kata yang baik menurut agama. Sekarang datangilah istrimu, dia telah halal. Barulah dia mengerti maksud mertuanya. Maka hiduplah kedua suami istri itu dengan rukun dan damai. Setelah beberapa bulan dalam perkawinan itu, nyata pula bahwa yang wanita itu hamil. Hanya sayangnya, sebelum suami itu sempat melihat wajah putranya, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kepadanya. Setelah genap usia kandungan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat gagah, persis tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561 Hijriah. Memang aneh, anak itu tidak mau menyusu di siang hari. Kalau disusukan malam hari dia mau. Barulah ibunya mengerti bahwa bayi itu ketika lahir langsung berpuasa. Dia diberi nama Abdul Qadir. Itulah sejarah singkat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.